SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani fillah, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita di kesempatan yang berbahagia ini. Allah kembali mempertemukan kita dan mengumpulkan kita di dalam majlis yang mulia ini. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari Syarah Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada hadis yang ke-16 dan sekarang kita masuk ke pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Terakhir kita sudah ngambil satu, tapi kita ulang tidak masalah. Tapi dikatakan di sini min fawaid hadal hadis, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis yang ke-16, yaitu hadis yang berbicara tentang jangan marah. Ya, kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk menahan amarah. Nah, dikatakan di sini yang pertama, hirsus sahabat radhiyallahu anhum ala ma yanfa'u. Para sahabat, mereka adalah orang-orang yang antusias atas perkara-perkara yang bermanfaat. Liqaulir rajuli, seperti yang dikatakan di sini, ausini, berikan aku wasiat. Jadi ketika para sahabat datang kepada Nabi, itu umumnya mereka itu bertanya tentang perkara yang bermanfaat, bertanya tentang perkara-perkara yang bisa memberikan mereka manfaat tidak hanya di dunia ataupun di akhirat. Contoh misalkan, di dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah ditanya, kata orang ini, ya Rasulullah, akhbirni, kabarkanlah kepadaku, bi amalin, tentang satu amalan, yudakhilinil jannata wa yubaiduni anin nar, yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Jadi dia minta kepada Nabi dikabarkan tentang amalan yang bisa memasukkan dia ke surga dan menjauhkan dia dari api neraka. Maka Nabi menyebutkan ada 4 amalan. Yang pertama, anta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah, bertauhid dan menjauhkan dirimu dari perbuatan syirik. Wa tuqimus shalah wa tutiyaz zakat, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Wa tasilur rahim, dan engkau menyambung tali silaturahim. Bayangkan, menyambung tali silaturahim itu sebab seorang itu masuk surga. Dan rahim yang paling utama untuk disambung itu orang tua. Jangan dibalik, orang tua yang menyambung silaturahim kepada anak, ini kebalik.
Yang betul itu anak menyambung hubungan dengan orang tuanya. Itu yang benar. Ya. Meskipun kita jauh, kita merantau, telepon. Sekarang tuh mudah, nggak perlu nulis surat sekarang itu. Harus nunggu berhari-hari. Untuk bayangkan dulu orang hidup di zaman dulu belum ada WA, belum ada apa, nulis surat nunggu berhari-hari. Sekarang mudah, ambil HP, telepon. Ya, bisa lihat muka. Ini kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tapi kita kembali ke sini. Itu contoh. Salah satu hadis yang menjelaskan para sahabat itu selalu bertanya perkara yang bermanfaat. Ya. Was-sahabatu radhiyallahu anhum idza alimul haqqa la yaqtasiru ala mujarradil ilm. Perhatikan perkataan ini penting. Dan para sahabat, kalau mereka sudah mengetahui kebenaran, mereka itu tidak mendiami kebenaran tersebut, melainkan diamalkan. Itu sahabat. Kalau kita beda. Sudah tahu ilmunya, Ustaz, belum sanggup saya ini. Saya belum sanggup mengamalkan. Para sahabat tidak. Dia ngerti tentang yang hak, dia langsung mengamalkan. Itu para sahabat. Makanya kan Allah menyebutkan dalam Al-Quran di antara sifat para sahabat itu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian sebaik-baik generasi yang Allah keluarkan untuk manusia. Sifat mereka itu seperti apa? Menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Sebagian ulama tafsir ketika menyebutkan tentang penjelasan ayat-ayat ini, mereka mengatakan itulah sifat para sahabat. Tidak hanya sekedar memerintahkan kepada orang, tapi mereka orang yang paling utama untuk mengamalkannya. Nah kayak kita, ya, giliran nyebar ilmu di medsos luar biasa, top, nomor 1, bagus. Itu bukan perkara yang buruk. Menyebarkan manfaat kepada orang, semoga antum masuk ke dalam hadis Nabi SAW. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang berbagi manfaat kepada orang lain. Tapi jangan lupa, antum perlu untuk diberikan manfaat. Diri antum sendiri. Jangan menjadi lilin. Lilin itu membakar diri untuk memberikan cahaya kepada orang. Tapi orang beriman, dia memberikan manfaat untuk dirinya, baru memberikan manfaat kepada orang lain. Itu orang beriman. Maka saya katakan antum sebarkan ilmu di medsos bagus. Apalagi ilmu yang antum sebarkan benar, bukan hoax, bukan cerita-cerita lucu, cerita-cerita yang nggak ada faedahnya. Sampai satu waktu itu saya dikirimi video, diambil dari medsos. Ustaz, gimana menurut antum tentang kisah ini? Jadi saya dikirimi video cerita bahwasanya ada fulan, dia punya anak. Ceritanya dia wali. Jadi anaknya itu dibilang kamu terbang katanya gitu. Ya cuma gak ada orang suruh terbang. Antum kira itu burung apa manusia disuruh terbang? Nih, itulah orang-orang tasawuf sufi itu kayak gitu. Ya. Andai kata ada manusia terbang, gak laku pesawat itu. Ya udah tinggal terbang aja, pergi ke pulang kampung itu gak laku pesawat itu. Itu contoh ilmu nggak bermanfaat, nggak boleh disebar, videonya disebar segala macam. Ustaz, tapi kan dia wali Allah. Nggak ada ceritanya wali Allah kayak gitu. Terbang sampai tembus atap rumah itu. Sampai dalam video itu diceritakan, andai kata dia nggak disuruh turun, nggak turun katanya. Logikanya nggak main itu. Manusia disuruh terbang nggak ada cerita. Ya. Nabi Muhammad saja beliau terbang cuma sekali kayaknya. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, sisanya nggak pernah terbang Nabi itu. Ya. Antum pernah dapat riwayat Nabi terbang? Nabi sekali tuh terbang kayaknya itu dari Baitul Maqdis menuju ke Sidratul Muntaha. Itu balik sekali doang. Yang lainnya nggak pernah terbang Nabi. Ya.
Ya, tiba-tiba ada orang seperti itu, subhanallah. Ya, itu contoh ilmu yang tidak boleh disebarkan. Makanya harus selektif juga. Sama dengan antum mengcopy artikel, mengcopy apapun gitu loh. Lihat sumbernya. Jangan sembarangan. Karena berat pertanggungjawabannya di hari kiamat nanti. Karena kalau antum tidak menyebarkan kebenaran, berarti antum menyebar syubhat. Dan kalau antum menyebar syubhat di media sosial, banyak orang yang baca, kemudian mereka melakukan apa yang antum sebarkan, itu berarti antum sedang menabur dosa jariah untuk diri antum. Makanya hati-hati jemaah. Ya. Bagus menyebarkan ilmu, tapi harus diamalkan. Nah, sebagaimana kata di sini, layak tasir ala mujarradil ilm. Mereka nggak cukup hanya sekedar sifatnya itu paham doang, tidak. Tapi diamalkan para sahabat itu. Bal ya'malun. Mereka antusias mengamalkannya. Makanya kata para sahabat yang lainnya, tidaklah kami mendapatkan satu ilmu, pasti kami amalkan ilmu tersebut. Itu kata mereka. Pasti mereka mengamalkan. Wa katsirum minan nasil yauma, tapi beda dengan manusia di zaman sekarang. Yas'aluna 'anil hukmi faya'lamunahu walakin la ya'maluna bih. Mereka bertanya kepada ustadz, mereka bertanya kepada ulama tentang satu hukum, tapi nggak diamalkan. Ya, itu saya bilang pada pertemuan sebelumnya itu Abu Su'al. Tonton Abu Su'al, nanya doang, tapi nggak diamalkan. Giliran nanya nomor satu. Apalagi dengan apa istilahnya animo sekarang itu, orang yang banyak nanya ingin terlihat dirinya yang paling faham tentang, atau yang ingin dia paling sering ngaji gitu. Dan seperti itu. Ya. Kalau antum mau bertanya, usahakan niat antum dua. Yang pertama, karena antum tidak ngerti tentang yang antum tanya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena antum ingin memberikan manfaat kepada orang lain. Sebagaimana yang dilakukan Jibril kepada siapa? Nabi SAW. Pertanyaannya begini. Jibril ya ketika bertanya kepada Nabi, dia paham nggak apa yang ditanyakan itu? Ngerti. Ilmu disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui beliau kok. Ilmu itu tidak akan sampai kepada Nabi Muhammad kecuali melalui malaikat siapa? Jibril. Dan apa yang ditanyakan oleh Jibril, semuanya itu ilmu dari Allah. Dan pasti Jibril itu pertama kali yang tahu. Cuma kenapa Jibril di situ bertanya kepada Nabi SAW? Yaitu yang kedua tadi, dia ingin mengajarkan kepada para sahabat yang lainnya. Inilah yang disebut dengan murid jadi guru bagi murid yang lainnya. Itu. Kalau tuh mau bertanya, dua itu. Jangan yang ketiga, yang keempat. Apa yang ketiga Ustadz? Bertanya untuk ngetes ustadznya. Nggak boleh. Nanya ngetes ustadznya. Iya. Ki ustadz harus dites. Nggak boleh siapa. Iya. Niat antum ingin menjatuhkan harga diri ustadz di hadapan jamaah ketika kajian, itu tidak akan bisa. Karena Allah yang menjaga mereka. Maka hati-hati. Saya sering sampaikan masalah ini di tempat yang lain. Hati-hati. Luhumul ulama masmum. Dagingnya para ulama itu beracun. Antum jangan makan daging beracun. Masih banyak di luar sana itu yang all you can eat, itu yang antum bisa makan. Jangan makan dagingnya para ulama. Berbahaya. Ya, dia tidak beracun seperti daging yang antum makan umumnya. Tapi cukuplah beracunnya daging ulama ketika antum mengetes mereka di dalam sebuah kajian untuk menjatuhkan harga diri mereka, antum terhalangi dari berkahnya ilmu tersebut. Makanya banyak orang ngetes ustadznya supaya ia ingin terlihat wah, supaya ustadznya jatuh harga dirinya. Tidak akan bisa. Justru dia yang akan dihalangi oleh Allah dari keberkahan ilmu itu. Ya, jadi daging yang beracun itu namanya daging ulama. Jangan dimakan. Ya, antum sudah tahu dia beracun tapi tetap antum makan. Jangan. Ya, ini lebih beracun daripada daging yang itu, daging sapi impor itu. Ya, lebih beracun. Bahaya. Karena kalau orang sudah terhalangi dari keberkahan ilmu, dia tidak akan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu. Ya.
Atau yang kedua, kalau tadi kan bertanya tentang kepada ustadz untuk ngetes ustadznya. Ustadznya harus dites ini. Ya giliran nanti dites sama ustadznya enggak tahu dia. Saya husnudon ya. Orang yang ngetes ustadznya itu, dia itu pada hakikatnya kalau ditanya mubtada khobar nggak bisa membedakan mana mubtada khobar itu. Antum tahu mubtada khobar? Ya. Banyak orang ngetes sama ustadznya itu nggak ngerti mana mubtada khobar, mana naat man'ut, ya mana apa namanya mudhof ilaih, nggak ngerti dia. Tapi pengen kelihatan sok gitu loh. Ini aja ilmu dasar nggak ngerti mana isim, mana fiil, mana huruf nggak ngerti. Sudah pengen ngetes ustadznya. Ini ustadz bukan asam garam dimakan, Pak. Lebih dari itu dimakan. Apalagi ustadznya sudah senior, luar biasa pengalaman dakwanya. Ya. Dan ini biasanya penyakit penuntut ilmu pada syibril awal, pada tingkatan yang pertama. Ketika dia masuk dunia ilmu, dia itu merasa dirinya sombong dan ingin semuanya disikat. Semuanya disikat. Kayak saya dulu baru 6 bulan mondok, Pak. Pulang ke rumah, semua saya sikat. Bid'ah. Sampai orang nggak senang sama saya. Karena semua saya sikat bid'ah. Akhirnya sekarang kalau pulang, ya tetap saya katakan bid'ah juga. Sama aja saya katakan gitu loh. Cuma bedanya kalau dulu frontal, kalau sekarang enggak gitu loh. Ya bermain cantik. Kalau kita bermain cantik sekarang. Kalau dulu enggak, bidah. Syirik, bidah. Kalau sekarang beda. Sama, kalau ditanya hukumnya apa Ustaz? Ya bid'ah. Cuma bedanya kalau dulu bid'ah, kalau sekarang bid'ah. Itu bedanya. Lebih lembut. Ya lebih soft gitu loh. Antum jangan tegang-tegang jadi orang itu sama ya Allah. Jangan kaku jadi manusia itu. Coba lemes gitu loh ya. Luwes jadi orang. Ya biar orang itu mudah untuk diajak. Antum jangan kayak kulkas 10 pintu lah ya. Kaku. Nah, dakwah itu seni. Iya, seni dakwah itu. Mendakwakan orang itu seni, ada seninya. Kalau antum kaku ya tidak bisa masuk. Baik. Atau yang keempat, ini tidak boleh, yaitu bertanya supaya kita dikatakan sebagai orang yang paling wah gitu loh. Itu tidak boleh. Berarti niatnya di situ bukan untuk ilmu tapi untuk pujian manusia. Dan ini masuk ke dalam kategori syirik. Syirik kecil. Dan ingat, Nabi sudah ingatkan kepada kita perkara syirik kecil itu dalam sabdanya. Nabi bersabda, "Asyirku fi hadhil ummah kadabibi namlatis sauda fi saffatis sauda fi dhulumatil lail." Syirik di tengah umat ini seperti semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Samar. Antum pakai senter pun belum tentu lihat semut hitam itu. Makanya para ulama mengatakan syirik dengan ikhlas, riya dengan ikhlas itu beda-beda, tipis bedanya. Dan tidak ada yang tahu tentang apakah diri ikhlas atau tidak kecuali orang itu sendiri. Manusia tidak bisa menjustifikasi orang, kamu tidak ikhlas. Tidak bisa kita mengatakan demikian. Karena Allah dalam Al-Quran mengatakan, balil insanu ala nafsihi basir. Manusia itu paling tahu tentang dirinya. Yang paling tahu tentang antum ikhlas atau tidak, ya diri antum sendiri. Saya tidak bisa menghukumi antum. Ya, misalkan nih saya bilang, oh Pak Saiful nggak ikhlas, belum tentu. Kita tidak ngerti. Orang yang paling ngerti tentang dirinya ya orang itu sendiri. Yang paling tahu tentang apakah Pak Saiful ikhlas atau tidak ya Pak Saiful sendiri. Antum tidak bisa menjustifikasi orang. Oh ini nih dia ikhlas itu. Kenapa? Lihat dia pamer amalannya. Belum tentu. Siapa tahu niatnya bukan untuk pamer, tapi untuk mengajak manusia. Lihat contoh para sahabat. Di antara dalil yang menjelaskan tentang tidak apa-apa kita itu menampakkan amal supaya orang mengikuti amalan tersebut. Yaitu sabda Nabi SAW yang hadis ini sering disalahpahami oleh sebagian orang. Dikira hadis ini adalah hadis yang menjelaskan adanya bid'ah hasanah dalam agama. Yaitu sabda Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanatan.
barang siapa yang di dalam Islam itu membuat sunnah yang baru. Nah, ini contoh orang mengambil dalil tapi tidak ngerti asbabul wurudnya. Sebab hadis itu keluar itu tidak ngerti dia. Asal comot aja. Ya. Dan itulah perbedaan antara ahlus sunnah dengan ahlul ahwa. Ahlus sunnah cari dalil dulu baru beramal. Kalau ahlul ahwa beramal dulu baru cari dalil. Nanti dipotong dalilnya. Itu dia. Saya kasih contoh. Antum pernah dengar kelompok namanya KM? Bukan kapal motor ya. Apalagi KMP, kapal motor penumpang, bukan. KM. Tidak pernah? Khilafatul Muslimin. Tidak familiar di sini. Tapi kalau di timur, di tempat saya itu familiar banget itu. Nah, mereka itu berdalil tentang bahwasanya kita harus berbaiat kepada pemimpin dengan sabda Nabi SAW terkait dengan talzam jama'atul muslimin, berpegang teguhlah kalian dengan jamaah kaum muslimin. Mereka maksud jamaah kaum muslimin di situ tuh ya adalah jamaah yang dibuat sendiri. Ini contoh orang nggak paham dalil itu. Itu bolak-balik kita jelasin sama mereka itu nggak ngerti-ngerti, nggak paham. Karena itu tadi dipotong, dalilnya dipotong. Dia mengambil bagian yang menurut mereka itu sesuai dengan apa yang menjadi hawa nafsu mereka. Dan itu ahlul ahwa itu seperti itu. Dipotong dalilnya. Padahal ada lanjutan dari hadis itu. Nabi mengatakan, talzam jama'atul muslimin. Berpegang teguhlah engkau dengan jamaah kaum muslimin. Kalau engkau tidak mendapati jamaah kaum muslimin, maksudnya adalah pemimpin Islam. Yang mana pemimpin itu adalah dipimpin oleh pemimpin yang sah di dalam syariat Islam. Kalau enggak ketemu nih pemimpin Islam, maka hendaklah engkau itu adalah berpegang teguh sendiri. Jangan berbaiat kepada pemimpin yang bukan pemimpin Islam yang syar'i. Itu maksudnya hadis itu. Tapi dipotong sama mereka. Nah, itu contoh ahlul ahwa itu begitu. Cari dalil, dipotong. Jadi beramal dulu baru cari dalil, nanti dipotong dalilnya. Iya. Kayak contoh misalkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, mereka mengatakan fawailul musallin, celaka orang sholat itu. Berarti nggak boleh sholat, celaka orang sholat itu. Nah itu dipotong dalilnya. Harusnya dilanjutkan ayatnya. Fawailul lil musallin, celaka orang-orang sholat. Siapa orang sholat itu? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang mereka dalam sholat mereka itu lalai. Itu maksud ayat itu, jangan dipotong. Nah kalau dipotong Pak, nggak perlu kita sholat Pak, celaka kita sholat ini. Ya. Nah itulah pentingnya memahami dalil itu. Nah ahlul ahwa nggak begitu. Amal dulu, buat amalan dulu, baru setelah itu cari dalil. Nek dalilnya itu nggak cocok dengan mereka, dipreteli, dipotong-potong sama mereka. Ya, antum kira agama ini parcel yang dipotong-potong? Nggak bisa. Dan memahami dalil itu harus pemahaman dengan pemahaman para ulama supaya kita tidak terjatuh ke dalam kegelinciran di dalam kita memahami dalil. Ya, dan itu banyak. Jadi kalau antum tidak tahu satu ayat, tidak tahu satu hadis maknanya, sudah jangan berusaha untuk paham kalau antum tidak paham. Nanti buntu. Cara yang paling top adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlul ilmi, bertanya kepada para ulama. Kita ini tidak harus menempuh ratusan kilo untuk bertanya. Tinggal datang ke pengajian, nanti kalau ada sesi tanya jawab ditanya. Kalau nggak ada selesai sholat, tanya ustadznya. Antum bayangkan hidup di zaman dulu seperti Imam Ahmad. Seperti fitnah yang terjadi ketika di Irak muncul kelompok yang bernama Qadariyah. Mereka nggak tahu harus bertanya kemana tentang Qadariyah ini. Jadi mereka mau nggak mau harus berangkat ke Mekah untuk bertanya kepada sahabat yang masih hidup pada waktu itu, yaitu Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taalaan. Antum baca dalam permulaan Sahih Muslim, itu disebutkan di situ. Datang mereka dari Irak, jalan kaki, bukan naik pesawat Pak, jalan kaki ke Irak, bertanya tentang kelompok yang namanya Qadariyah. Yang mana mereka itu punya akidah, mengatakan satu, Allah itu tidak tahu sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. Jadi kalau belum terjadi, Allah nggak tahu. Berarti dia sedang menyamakan antara ilmu Allah dengan ilmu
makhluk. Sebagaimana kata seorang penyair pernah mengatakan tentang kondisi dirinya, bahwasanya ilmunya terbatas. Kata penyair ini, wa alimtu ma fil yaumi wal amsi qablahu walakinnani an ilmi ma fi godin amin. Sesungguhnya aku itu mengetahui apa yang sedang terjadi pada diriku dan yang kemarin, tapi yang akan datang itu aku tidak tahu ilmunya. Bertanya datang ke Mekah, ketemu Abdullah ibnu Umar pas musim haji. Setelah itu baru balik lagi ke Irak. Antum bayangkan, Pak, jalan kaki bolak-balik Irak Mekah itu. Antum jalan kaki Bendul Merisi, Sidotopo, atau mungkin Bendul Merisi, Sidoarjo aja, aduh. Itu bukan jalan kaki loh, ngegas. Ngeng-ngeng gitu loh. Antum bayangkan dulu hujan, badai, belum padang pasir. Antum belum rasakan bagaimana padang pasir itu kalau sudah anginnya itu masuk mata, cari dokter mata itu untuk operasi. Ini baru hujan air. Subhanallah. Baru keluar rumah dikit angin, Ustaz, aduh pilek Ustaz, aduh. Penuntut ilmu kayak gitu. Subhanallah. Maka semangat. Jadilah kita seperti para ulama terdahulu. Semangat mereka dalam menuntut ilmu agama. Taib. Kita kembali ke sini. Wa amma sahabatu radhiyallahu anhum fa innahum idza sa'alu 'anid dawa amilu. Karena para sahabat ketika mereka bertanya kepada Rasul tentang satu obat, pasti mereka itu mengamalkan obat tersebut. Loh, kenapa di sini saya membawakan obat? Karena bertanya itu obat dari kejahilan. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, alaisa syifa'ul iyyi as-su'al. Bukankah obat dari kebodohan itu dengan bertanya? Iya, bertanya. Kalau antum tidak bertanya tentang satu ilmu yang antum tidak pahami, otomatis antum jatuh ke dalam kesesatan. Makanya bertanya kepada para ulama kalau kita tidak paham tentang satu permasalahan agama. Taib, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Annal mukhatab atau annal mukhatib yukhatibu bima taqtadihi halahu wa hadhihi qaidatun muhimmatun. Bahwasanya seseorang ketika dia ingin menyampaikan tentang sebuah nasihat, dia harus memperhatikan kondisi orang yang diberikan nasihat. Dia butuhkan nasihat apa? Jangan dia minta nasihat A, antum kasih nasihat B. Itu gak cocok. Sesuai dengan kondisinya. Oleh karenanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, di dalam buku beliau yang berjudul Zadud Da'iyah ilallah, bekal seorang da'i ketika berdakwah di jalan Allah. Ketika seorang ingin memberikan muhadharah, memberikan sebuah kajian, ceramah, dia harus memperhatikan kondisi orang yang ingin dia ceramahi. Karena itu penting. Termasuk dalam bab ini, antum mau ngasih nasihat kepada orang, antum harus lihat kondisinya orang itu. Dia butuhkan nasihat apa masalahnya. Contoh nih, saudara-saudara kita di Cianjur, mereka diuji oleh Allah dengan gempa. Antum kalau berikan nasihat kepada mereka, yang cocok adalah bersabar menghadapi cobaan, bersabar menghadapi ujian. Jangan sampai sana, antum ceramah tentang bab nikah. Ya nggak cocok. Dari mana cocoknya bab nikah dibahas orang kena musibah? Atau mungkin pas lagi mereka kumpul-kumpul, mereka lagi bersedih, butuh untuk diberikan motivasi supaya mereka bersabar. Lalu antum datang berikan motivasi, ternyata antum motivasinya masalah apa coba? Masalah waris. Oh, lebih parah ini. Oh, iki Ustaz doakan kita supaya cepat mati. Ya. Maka penting memperhatikan itu, kondisinya itu. Ya. Orang yang mau kita nasihati itu dilihat kondisinya. Supaya nasihat yang kita sampaikan itu masuk ke dalam diri orang itu. Nah, seperti orang ini,
Kenapa Nabi SAW memberikan nasihat kepada orang ini tentang jangan marah? Karena Nabi mengetahui kondisi orang yang datang ini. Nabi ngerti, Nabi faham. Makanya Nabi memberikan nasihat, jangan marah. Kadang-kadang kita ini kalau diminta tolong sama teman ya, berikan nasihat. Ini orang lagi kena musibah. Antum bahas ya, nasihatnya tentang apa coba? Yang lain, enggak. Jangan. Ya. Dan tidak perlu nasihat itu melebar. Fokuskan pada poinnya. Ya to the point gitu loh. Dia datang nih, dia dapat musibah. Ya akhi, ana dapat musibah nih. Tolong berikan ana nasihat. Yang pertama ya akhi, berdoa sama Allah. Karena Nabi SAW mengatakan, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu pertama. Yang kedua, musibah itu akhi karena dosa. Bertobatlah kita kepada Allah. Yang ketiga, bersabarlah. Karena setiap kesabaran dalam musibah itu pahalanya besar. Sudah. Dipegang sama dia. Pulang. Jangan nanti ya akhi, ana dapat musibah ini. Ana baru dapat musibah begini-begini. Ya akhi, yang pertama diwajibkan ta'adud bagi antum. Loh ya opoy. Gak masuk. Gak kayak gitu caranya. Ya. Makanya penting memahami di sini. Ya. Ini kaidah penting ini. Memahami kondisi orang yang datang meminta nasihat. Fa idza qararna hadza la yaruddu alaina al-ishkal allati wa huwa an yuqal limadza lam yusihi bi taqwallahi azza wa jalla. Ya, karena kalau kita mau melihat kenapa Nabi SAW ketika orang itu datang untuk meminta nasihat, kenapa Nabi tidak langsung mengatakan apa atau memberikan wasiat, bertakwalah kamu kepada Allah azza wa jalla. Ya. Kenapa tidak mengatakan bertakwa kepada Allah? Padahal itu adalah wasiat yang terbaik. Memberikan orang wasiat bertakwa itu adalah wasiat yang terbaik. Maka dijawab di sini, fal jawab anna kulla insanin yukhatibu bima taqtadihi halahu. Faka'anna Nabi SAW arafa man hadar rajula annahu gudubun fa'ausahu bidzalik. Karena Nabi ngerti tentang orang ini, makanya Nabi memberikan wasiat yang sesuai dengan orang ini. Itulah penting memahami orang sebelum memberikan nasihat. Ya. Tidak bisa sembarangan memberikan nasihat itu. Makanya Nabi mengatakan ad-dinun nasiha, agama itu nasihat. Kenapa? Agama itu adalah nasihat atau nasihat itu adalah agama. Karena menyampaikan agama itu sesuai dengan kondisi orangnya. Seperti misalkan ya, antum kalau baru pertama ketemu sama orang yang belum ngaji, orang awam, langsung antum katakan, "Hei, mulai tabi bid'ah." Oh, kabur orang, Pak. Yang orang nggak ngerti apa bid'ah apa segala macam. Coba lihat. Allah Ta'ala 13 tahun di Mekah. Apakah Allah sudah menyuruh para sahabat untuk meninggalkan khamar? Belum. Apakah selama 13 tahun Nabi di Mekah, apakah Allah sudah menurunkan kepada mereka perintah tentang puasa, tentang zakat? Belum. Karena Allah memahami kondisi orang-orang yang ingin diberikan nasihat tersebut. Nah, Allah ngerti dong. Allah sebagai Rabbul Alamin. Maka itulah yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi SAW. Memberikan nasihat wasiat sesuai dengan kebutuhan orang tersebut. Ya. Kecuali kalau dia datang kepada kita minta nasihat secara umum. Dia tidak dalam kondisi punya masalah atau apa, dia datang ke kita mungkin dia ingin diberikan nasihat. Maka berikan nasihat secara umum, bertakwa sama Allah. Untuk selalu beramal soleh. Tapi kalau dia datang ke situ, ke kita, minta nasihat, karena ada sebab tertentu, maka fokuskan pada sebab itu. Jangan kita keluar. Jangan kita keluar dari konteks yang ingin kita berikan nasihat tersebut. Nah, ini yang terkadang sering salah dipahami oleh sebagian kaum muslimin ketika memberikan nasihat kepada saudaranya. Ingat jamaah ya, nasihat itu ibadah. Ibadah yang agung. Ya. Ibadah yang sangat agung. Maka ketika kita memberikan nasihat, benar-benar memberikan nasihat lillahi ta'ala dan karena ilmu. Bukan karena hawa nafsu.
benar-benar dengan ilmu. Penting nasihat itu. Karena bisa jadi dengan nasihat yang kita berikan kepada saudara kita, lalu dia karena sebab nasihat itu dia menjadi orang baik, pahalanya akan mengalir kepada kita sebagai pahala jariah. Ya. Taib. Dikatakan di sini, misalun akhar, contoh yang lain. Rajulun ata ilaika, ada seorang datang kepadamu waqal, lalu dia berkata, "Ausini, berikan aku nasihat. Wa anta ta'rif anna hadzal rajula yusahibul asrar." Engkau tahu bahwasanya orang ini teman-temannya adalah teman yang buruk. Jadi dia kumpul sama orang-orang yang buruk. Engkau ngerti orang ini dia kumpul sama orang yang buruk. Fayasihu antakul, maka nasihat yang pas di situ untuk orang itu yang datang kepada engkau meminta nasihat, dan engkau tahu dia berkumpul kepada orang-orang yang buruk, orang yang jelek, adalah engkau mengatakan usika an la tusahib al asrar li annal maqam yaqtadi. Maka nasihat yang paling pas adalah larangan, anjuran untuk dia meninggalkan teman yang buruk. Karena kondisi dia yang pas di situ. Ya. Mungkin dia kumpul dengan ahlul ahwa, kumpul dengan ahlul bidah misalkan. Engkau ngerti dia kumpul dengan ahlul ahwa, kumpul dengan orang yang buruk. Berikan nasihat. Jangan berkumpul dengan teman-teman yang buruk. Jangan berkumpul dengan ahlul ahwa. Jangan berkumpul dengan ahlul bidah. Ya. Dan ini yang sering salah dipahami oleh sebagian orang ya. Apa maksudnya berkumpul dengan ahlul bid'ah itu? Sebagian, dan ini disebutkan oleh para ulama, yang dimaksud dengan berkumpul dengan ahlul bidah itu adalah engkau bermajelis dengan mereka, engkau bersohib dekat dengan mereka, engkau menjadikan mereka sebagai teman sejatimu, itu tidak boleh. Adapun urusan muamalah duniawi, jualan, bisnis, segala macam, jangankan itu ahlul bidah, orang kafir boleh. Tapi kalau bermajelis bersama mereka, duduk bersama mereka, menuntut ilmu dengan mereka, maka hati-hati. Ini kena dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surat An-Nisa ayat yang ke-140. Allah mengatakan, waqad nazzala 'alaikum fil kitab, dan Allah telah menurunkan di dalam Alkitab, yaitu Al-Quran, an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha. Engkau mendengarkan dari orang-orang tersebut, yaitu ahlul ahwa, ahlul bidah, mereka memperolok-olok ayat Allah, mereka mengejek-ngejek tentang agama Allah Subhanahu wa taala, fala taqudu ma'ahum, jangan duduk bersama mereka, jangan kumpul bersama mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka itu merubah pembicaraan dan topik pembicaranya kepada perkara yang mubah. Kalau mereka sedang duduk atau sedang berbicara tentang hawa nafsu, berbicara tentang urusan agama mereka, dan mereka itu menyimpangkan urusan agama itu kepada pemahaman yang batil, jangan duduk bersama mereka, jangan berkumpul bersama mereka. Karena bisa jadi itu salah satu sebab kita terkena syubhat. Dan ingat, sudah dikatakan oleh para ulama kita bahwasanya mereka mengatakan al-qulubud dha'ifa wasyubhatu khattafa. Hati itu lemah, sementara syubhat itu sangat cepat sekali menyambarnya. Kita ini kadang-kadang ya, baru duduk kajian 1 bulan sudah langsung, Ustaz tenang, saya tidak kena syubhat, saya ambil baiknya, buang buruknya. Tahu-tahunya datang-datang ke kita, Ustaz saya kena syubhat. Ya, siapa suruh antum duduk? Adzan ya? Adzan dulu.
La haula wala quwwata illa Baik, kita lanjutkan sedikit. Kemudian dikatakan di sini lagi, contoh yang lain. Warajulun akhar jaa yaqul. Ada seorang datang kepada kita meminta nasihat. Ausini, berikan aku nasihat. Wa anta ta'rif anna hadzal rajula yusi'ul usrata ila ahlihi. Bahwasanya laki-laki ini adalah orang-orang yang suka berbuat keburukan kepada keluarganya. Ya, dia suka berbuat kejelekan dengan keluarganya. Fatakullahu, maka nasihat yang pas untuk orang ini adalah ahsinil usrata ma'a ahlik. Perbaikilah hubunganmu dengan keluarga. Jadi kaedahnya adalah memberikan nasihat sesuai dengan kondisi orang yang meminta nasihat. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian yang ketiga, ya, pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, an-nahyu anil ghadab, yaitu larangan dari kita memiliki sifat marah. Hukum asal marah itu perkara yang dilarang, jemaah. Hukum asal marah itu adalah perkara yang dilarang berdasarkan sabda Nabi ini. La taghdab, jangan marah. Ya, la taghdab. Ya, jangan marah. Dalam sebuah kaidah disebutkan oleh para ulama usul, an-nahyu yadullu ala tahrim. Namanya larangan itu menunjukkan pengharaman. Sebagaimana al-amru yadullu alal wujub. Perintah itu menunjukkan sebuah kewajiban. Jadi kalau perintah menunjukkan kewajiban, kalau larangan itu menunjukkan sebuah pengharaman. Ya. Makanya marah hukum asal itu tidak boleh. Tapi diperbolehkan dalam beberapa kondisi. Contoh nih,
Antum marah kepada keluarga kalau keluarga antum mereka itu tidak menjalankan syariat Allah. Ini marah yang pas, ini marah yang bagus. Karena ini merupakan bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Antum marah kalau syariat Allah itu diperolok-olok, berarti itu namanya ada kecintaan antum, ada kecemburuan antum. Syariat Allah itu diperolok-olok oleh orang-orang kafir. Tapi kalau antum marah gara-gara nggak diajak ngopi, wah bahaya. Nggak diajak makan rawon, waduh. Itu namanya itu bukan marah lillah namanya. Bukan marah karena Allah. Tapi itu namanya adalah al-ghadabu lil hawa. Marah karena hawa nafsu. Dan itu tidak boleh. Ya. Marah sama temannya. Bahkan sampai pada predikat dihajar. Tidak disapa, diboikot temannya. Ya. Sudah gitu melebihi batas boikot. Orang boleh memboikot orang lain melebihi 3 hari. Itu dalam urusan agama. Kalau urusan dunia maksimal 3 hari. Tak boleh lebih. Tapi kalau dalam urusan agama, selama kita bisa memboikot mereka lebih lama dan kemudian itu memberikan efek jerah kepada mereka, ini nggak apa-apa. Berdasarkan peristiwa Ubay bin Ka'ab tidak ikut perang Tabuk. Berapa hari diboikot? 50 hari. Nggak diajak ngomong. Bayangkan antum hidup dalam satu kampung, nggak diajak ngomong sama satu kampung. Mau nanya, nggak dijawab. Ucapin salam, nggak dijawab. Ya, nggak dijawab. Ngobrol nggak diajak bicara. 50 hari nggak diajak bicara sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ubay bin Ka'ab. Bayangkan, manusia yang paling dicintai oleh Ubay bin Ka'ab tidak berbicara kepada dia. Sampai istrinya di dalam rumah nggak berbicara kepada Ubay bin Ka'ab. Antum bayangkan istri antum satu rumah nggak bicara sama antum, Pak. Gimana rasanya? Masih mendingan rumah kita gede gitu kan. Nah rumahnya para sahabat 4x4. Gimana mau nggak bicara itu? Subhanallah. Ini boikot kalau dalam urusan agama. Urusan dunia. Lantaran gak diajak makan, gak diajak ngopi, langsung antum marah, antum gak mau main. Sudah, mulai hari ini dia bukan teman saya. Ya Allah, berarti antum selama ini membangun hubungan dengan saudara antum karena urusan duniawi. Dan itu tidak bagus. Tidak bagus. Masa gara-gara kopi harga 10.000 antum putuskan pertemanan antum yang bisa menjadikan antum mendapatkan naungan di hari kiamat. Masa antum mau tukar 10.000 dengan naungan di hari kiamat? Subhanallah. Ya. Kalau antum rela menukar yang 10.000 dengan naungan di hari kiamat karena menjaga pertemanan lillahi ta'ala, berarti ya perlu diru'ya antum ini. Berarti banyak jinnya guys. Ya. Jin pelit. Subhanallah. Ini banyak kita dapati sebagian kaum muslimin seperti ini. Lantaran karena tidak diajak urusan dunia, ndak mau ditelepon sama temannya nggak diangkat. Temannya bingung, ngapain kok ditelepon nggak diangkat, di WA nggak dibalas, ditegur nggak mau disapa. Subhanallah. Akhirnya temannya balas, inti sopo, yaudah inti ndak mau sama anak nggak apa-apa kok. Ya. Nah ini yang perlu diperhatikan masalah ini. Ya. Kita kembali ke sini. Larangan dari kita marah. Li'annal ghadab. Perhatikan penjelasannya di sini. Li'annal ghadaba yahsulu fihi mafasida azimatan idza anfadal insanu muqtadah. Karena marah itu bisa mendatangkan kerusakan yang besar. Kalau seorang itu dia tidak bisa menahan dirinya. Fakam min insan ghadiba. Betapa banyak orang yang dalam kondisi marah, fatallaqa, lalu dia menceraikan istrinya. Menceraikan istrinya. Ya udah, pulang kamu ke rumah orang tuamu. Hati-hati, itu kalimat talak. Anda mengatakan kepada istri Anda, pulang kamu ke rumah orang tuamu, itu kalimat talak. Dan ini yang dikuatkan oleh pendapat mazhab Syafi'i. Mengatakan pulang kamu ke rumah orang tuamu, baik dalam kondisi Anda bercanda ataupun sadar, ataupun marah, tapi marahnya belum sampai pada yang hilang akalnya, jatuh talak.
Ya. Dan ini umumnya terjadi pada orang-orang yang baru menikah. Umumnya, bukan berarti yang sudah lama menikah, enggak. Tapi umumnya demikian. Makanya hati-hati. Ya. Ini perkara yang harus dijaga. Ya, dijaga. Berhati-hati masalah seperti ini. Ya. Faja'a yas'al wa kam min insanin ghadib. Dan betapa banyak orang yang marah. Faqala, maka lalu dia mengatakan kepada temannya, wallahi la ukallimu fulan fanadiba waja'a yas'al. Saya tidak akan berbicara dengan si fulan. Tapi giliran dia sadar, dia menyesal. Pergi sama orang, saya minta maaf. Ya, makanya jangan sedikit-dikit kita melampiaskan kemarahan kita. Oleh karenanya Nabi SAW pernah bersabda, laisa syadidu bisur'ah. Orang kuat itu bukan orang yang ingin menampakkan bagaimana dia kemarahannya, ingin dia tampakkan kepada orang, saya ini lagi marah, saya ini begini. Tidak. Bukan itu. Orang kuat itu bukan ingin menampakkan kalau dia sedang marah, lalu dia ingin menampakkan kekuatannya, bukan. Tapi orang kuat itu adalah orang yang ketika dia marah, dia menahan amarahnya. Itu orang kuat. Karena dikala dia marah, dia sedang dikuasai oleh hawa nafsunya. Dan dia sedang berjuang untuk melawan hawa nafsunya dan syaitan yang membisiki dirinya. Itu orang kuat. Makanya ketika kita marah, itu dianjurkan untuk apa? Duduk kalau lagi berdiri. Kalau kita lagi berduduk, maka disuruh berbaring. Setelah itu pergi berwudu. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang terakhir di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, anna dinal islami yanhi an masawil akhlak. Agama Islam itu melarang kita dari memiliki akhlak yang buruk. Karena Allah memerintahkan kepada kita untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Nah, marah itu salah satu sifat ataupun akhlak yang buruk yang tidak boleh dimiliki oleh seorang yang beriman. Inilah beberapa pelajaran yang disebutkan di sini. Ya, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Ini ada pertanyaan ini ya. Kita coba jawab pertanyaan dulu bentar. Bolehkah mengajak seorang non-muslim untuk hadir di masjid sedang ada kajian? Sebaiknya tidak, karena masjid itu termasuk tempat yang sebaiknya tidak dimasuki oleh orang-orang kafir. Kalau jenengan mau, kirimkan video, kirimkan link streaming, biarkan dia mendengarkan dari HP-nya. Kalau dia masuk ke masjid, maka ini sebaiknya tidak dilakukan. Tapi kalau dia mau datang, di parkiran aja. Ya, jangan di dalamnya. Ya. Jangan di dalamnya. Loh Ustaz, nanti orang kafirnya justru berpikiran aneh. Enggak, ini namanya kita menjaga kewibawaan Islam. Ini menjaga kewibawaan Islam jemaah. Karena kalau antum membiarkan dia bolak-balik masuk, itu akan menyebabkan Islam itu tidak ada wibawanya di hadapan orang kafir. Hukum asalnya boleh-boleh saja. Mana dalil yang menjelaskan bahwasanya orang kafir itu diperbolehkan masuk masjid? Sebagian besar para ulama mereka berdalil dengan perbuatan Nabi ketika mengikat Sumamah bin Usal. Sumamah itu diikat di dalam Masjid Nabawi, dan saat itu Sumamah masih kafir. Masih kafir. Cuma lebih baiknya jangan. Karena ini dapat istilahnya? Merusak wibawa agama Islam. Bagaimana cara marah yang baik kepada anak usia 5 tahun? Waduh, ini gimana marah yang baik ini? Ya jangan dipukul, Pak. Anak usia 5 tahun tuh jangan dipukul. Ya diarahin. Kalau menurut saya bukan marah yang tepat itu, tapi jenengan kalau usia 5 tahun itu harus tegas. Tegas saja, tapi dengan lembut. Ustadz, bisa nggak sih orang lembut itu tegas? Bisa, siapa bilang nggak bisa? Umar contohnya. Umar itu orangnya lembut tapi tegas. Umar itu lembut tapi tegas. Ya. Anda lembut dengan anak Anda, tapi ketika dia salah, Anda harus tegas. Nah, kamu
Tidak boleh keluar kalau jam sekian. Sudah, itu tegas namanya. Tapi lembut. Ya, tidak harus keras, tidak harus kasar. Ya, tidak harus ketegasan itu diidentik dengan kekasaran, tidak. Orang lembut bisa tegas. Bahasanya tegas, perintahnya tegas. Ya. Nabi orangnya lembut, tapi Nabi tegas. Contoh ya, Umar. Kita ambil Umar aja. Mana contoh Umar itu orangnya tegas, tapi beliau lembut. Beliau itu lembut, kenapa? Karena hatinya selalu menangis dan air matanya mudah bercucuran ketika ingat tentang perkara dosa. Dan itu menunjukkan Umar itu adalah orang yang sangat lembut. Tapi beliau tegas. Sampai-sampai beliau itu pernah bilang kepada para sahabat, kalian gak boleh jualan di pasarku sampai paham tentang halal dan haram. Itu tegas namanya. Andai kata sikap Umar dibawa ke Indonesia ini sekarang, gak ada yang jualan di pasar itu. Harus belajar fikih dulu Pak, jual beli. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana menyikapi seorang yang ketika diberi nasihat tetapi malah seperti bagaimana menyikapi seseorang yang ketika memberi nasihat, jadi orang memberi nasihat kepada kita tetapi malah seperti memojokkan. Nah, ini namanya aji mumpung. Wis, kalian aja tak sikat aja. Enggak boleh. Itu yang menyebabkan nasihat itu tidak diterima. Kalau kita memojokkan orang yang kita berikan nasihat, tidak diterima nasihat itu. Ya. Nabi SAW tidak pernah memojokkan seseorang ketika memberikan nasihat. Tidak pernah. Kalau memberi nasihatnya nasihat. Berbeda kalau bab namanya itu memberikan apa? Amar ma'ruf nahi mungkar, itu beda bab. Sebenarnya nasihat itu bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Cuma terkadang nasihat itu datang di saat ada orang meminta masukan dengan satu keadaan yang dia hadapi. Maka jangan dicampur adukan, antum pojokan dia begini segala. Jangan. Ya, berikan sesuai dengan poinnya. Sudah, selesai itu sudah. Dia mau terima alhamdulillah, dia tidak mau menerima, yang penting antum sudah memberikan nasihat. Itu aja. Ya. Maksudnya, jangan pula nanti antum vonis kalau dia tidak mau ikut nasihat antum. Kalau misalkan dia tidak mau ikut nasihat antum bilang, kamu tidak mau ikut nasihat saya, neraka tempatmu itu. Enggak boleh kayak gitu. Kasar banget. Jangan. Bagaimana Rasul SAW dan para sahabat dalam menghadapi pasangan yang sedang marah? Jadi kalau istrinya marah, gimana sikap suami? Kalau suami yang marah, bagaimana sikap istri? Saya mulai dari sikap istri dulu. Ini istri ini taunya minta maaf aja suaminya. Sekali ini saya bela para suami. Para istri, perhatikan ini. Ummu Salamah, kalau suaminya marah, dia bilang sama Abu Salamah, ya Abu Salamah, aku tidak akan bisa tidur malam ini kalau kamu tidak memaafkan aku. Ya. Jadi jenengan kalau istrinya marah Pak, ngomong begitu. Bawa kisah ini. Tapi saya yakin kalau Anda ngomong seperti itu yang dikeluarkan kasur, bantal, guling sama spray itu ditaruh di luar, suruh tidur di luar. Ummu Salamah tuh gitu, dia tidak mau tidur kalau dia tidak dimaafkan sama Abu Salamah. Karena mereka ngerti, marahnya suami menyebabkan para malaikat murka kepada para istri. Beda sama istri zaman now. Harapmu Pak, aku tak tidur dulu ya. Beda. Tapi kalau sikap suami ketika mendapati istrinya marah, meskipun suaminya yang benar, istrinya yang salah, ya udah antum ngalah aja. Siapa tahu dengan antum ngalah berjiwa besar, nanti tiba-tiba istri antum terbuka hatinya, dan ketika dia baik mungkin ngomong sama antum, Pak, enggak apa-apa nikah lagi gitu kan? Nggak ngerti. Iya. Nggak paham kan? Nah, siapa tahu. Jadi antum ngalah. Dan saran saya Pak ya, para bapak, para suami nih, kalau antum ngomong sama istri, antum ngomong dalil, itu nggak masuk ke mereka itu. Tapi kalau antum ngomong sama istri itu Pak ya, kalau bisa antum bawa dia sambil jalan-jalan, lihat baju, lihat gamis, lihat tas, udah selesai marahnya itu Pak. Apalagi kalau antum bisa belikan satu tuh, sudah hilang marahnya. Jadi jangan bawa Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya
Gak cocok Pak. Tapi kalau antum ketemu sama istri lagi marah nih ya, Dek, sudah ikut abang. Kemana bang? Itu, ikut aja. Jalan-jalan. Gimana Dek? Bagus gamisnya? Bagus. Ambillah satu. Pulang-pulang masalah itu hilang semua. Tapi uang antum yang hilang. Ya, karena memang istri itu enggak kayak gitu cara menghadapinya. Lihat sabda Nabi SAW ketika Nabi berkata kepada para sahabat, khuliqat min dila, mereka itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau engkau ingin meluruskan dia, kasar tahu, engkau akan mematahkan dia. Tapi kalau engkau membiarkan dia seperti itu, dia akan tambah bengkok, maka elus dia pelan-pelan. Biarkan dia tetap pada kebengkokannya, cuma jangan sampai dia itu dipatahkan. Gitu aja. Ya, dipatahkan gitu aja. Ya. Sudah antum lebih baik ngalah. Jangan terbawa emosi. Kalau istri ngomongnya ya menyerang antum, ya sudah, antum bersabar saja. Paling sebentar toh ngomongnya. Setelah itu sudah selesai. Ya antum sabar aja. Ya. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Aisyah kalau marah itu kelihatan. Ya. Aisyah tuh kalau marah itu kelihatan. Dan itu dipahami sama Nabi SAW. Dan Nabi tidak, ya istilahnya dia tidak membalas marahnya Aisyah. Tapi Nabi diam. Nabi memantau sikapnya Aisyah. Kalau sudah reda baru diajak bicara. Dan antum yang paling paham tentang bagaimana kondisi pasangan antum. Bagaimana cara menenangkan mereka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini bisa kita sampaikan. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita masuk ke hadis yang ke-17. Barakallahu fikum. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.